Nah, kita lihat ya. Nah, gini nih. Ini yang menurut saya kelemahannya JMP Max kayak gini. Apalagi dia ROAS-nya 50 ya. Waktu double date tanggal 77, trafficmu itu nggak naik secara signifikan. Jadi iklanmu itu nggak bisa dibilang kurang maksimal. Ini kok tokonya kakak ya? Namanya siapa? Kak Dani ya? Ya. Kak Dani ini ownernya. Oh, berarti jual pakaian yang big size ya? Inspirasi dari apa jual big size? Nggak ada. Saya pikir orang yang big size pengen jualan pakaian big size, ternyata enggak ya. Oh iya iya. Kuliah iseng tapi lumayan ya isengnya ini ya. Ini iseng yang berfaedah. Ya. Nah, ini izin ya. Nah, sekarang kan omsetnya 779 ya. Dari iklannya kita lihat 738 dari iklan. Nah, saya kalau ngelihat gini, berarti kan kita melihat mayoritas omsetnya dari iklan. Apakah masih bisa naik? Nah, gimana nih guys ya? Ini mayoritas omset dari iklan nih. Apakah masih bisa naik? Nah, toko yang tadi, saya kan udah pernah lihat, saya tahu mayoritas belum dari iklan. Masih bisa naik. Masih bisa naik banget lah, apalagi iklannya masih minim kan. Masih cepat naiknya tuh. Kalau yang kayak gini naiknya lebih slow naiknya, tapi masih bisa. Nah ya, jadi pertanyaan pertama ya, apakah masih bisa naik? Masih bisa. Apalagi kan namanya fashion luas ya. Untuk big size juga banyak kan yang jual big size kan, masih bisa. Yang kedua berarti, kalau sampai semua omset, ini kan masih belum semua ya, masih sisa dikit lah ya. Mungkin sisanya malah live ya. Live ditambah sama iklan lebih daripada omset ya. Ya kan? Anggap live sama iklan lebih daripada omset. Berarti double-double dong ya. Ya. Apakah salah dengan iklannya sampai mayoritas kayak gini? Hah? Apakah sehat atau enggak? Bukan salah. Apakah sehat atau enggak kayak gini? Hah? Asal cuan nggak apa-apa ya? Menurut saya dengan iklanmu GMB Max ya? Menurut saya dengan GMB Max, ini memang kayak gini. Bahkan seringkali iklan daripada penjualan dari iklan lebih gede daripada dari omset toko kita. Jadi GMB Max ini memang ngambil organik. Dan ini membuat seluruh omsetmu dari iklan itu memang seperti itu. Jadi bukan berarti toko kayak gini salah, atau bukan berarti toko seperti ini nggak bisa grow lagi, terutama kalau pasarnya masih luas ya. Jadi masih bisa banget. Tapi kalau mau dibilang, saya dikasih 2 toko nih, lebih cepat mana tokomu naik atau toko dia naik yang belum semua omsetnya dari iklan? Pasti toko yang belum semua naik omset dari iklan. Karena kan belum optimal nih iklannya, belum digas nih, masih 15 juta. Tapi kalau ini iklannya udah ini malah lebih bagus daripada tadi ya. Iya, prosesnya tinggi aja ya. Hah? Nah, rahasianya apa kita boleh tanya nanti ya. Hah? Penasaran ya? Ya. Oke. Ya. Ini biasanya supaya mudah ya. Saya lihat dari biaya penjualan ROAS. Nah, tapi teman-teman ini saya coba jelasin matriks ada di sini ya. Pertama, kita ada namanya ROAS, sama ada satu lagi namanya ROAS langsung. Bedanya apa? Wah, pinter pasti bekas last trainer nih. Benar. Jadi kan ada yang nanya nih, Om ini kan saya jualan ini, saya iklan ini, kenapa barangnya nggak sesuai sama yang di dashboard iklan? Karena itu kan ROAS. Berarti orang klik ini beli yang lain. Makanya teman-teman jangan sampai iklan ini dimatiin, karena nanti orang nggak beli juga yang lain. Karena dia masuknya dari sini pintunya.
Ya, itu beda ROAS sama ROAS langsung. Atau di sini ada namanya em, biaya per konversi, biaya konversi. Pokoknya yang belakangnya ada langsung-langsungnya itu yang realnya. Tapi yang ini globalnya. Nah, saya sukanya lebih suka global karena menurut saya kan iklan itu kan biaya marketing kan. Jadi global aja kita ya. Yang kedua, teman-teman kalau kalau bingung em, biaya per konversi berapa? Maksudnya kan ROAS kan kayak ngambang nggak kayak ngawang-ngawang kan. Kalau mau tahu, saya jualan orang beli satu barang kita, saya keluar biaya berapa buat narik orang supaya beli. Nah, biaya marketingnya ini namanya biaya per konversi. Di sini biaya per konversinya 6.000 untuk satu produk. Masih untung nggak kak? 6.000. 6.000 untuk jualan satu untung. Wah, oke pak. Gitu ya. Berarti kalau ROASmu segini kamu kurang iklan deh kayaknya. Iya, kurang iklan ya. Coba kalau biaya iklannya 100 juta ya. 100 juta ya. Naik berapa kali lipat nih ya? Ya. Iklan sangat dibatasi ya. Coba kita lihat ya iklannya ya. Nah, ini contoh iklan yang hemat guys. Lihat ya, ROAS-nya 50 ditaruh di sini. Mantap. Mantap. Rahasia. Hah? Rahasia 50 ya? Iya. Nah, ROAS 50 masih bisa jalan nggak? Itu jalan ya kan? Jalan. Jalan ya. Budgetnya udah terbatas ya. Nah ini ya riwayat pengaturan iklan di sini ya teman-teman ya. Tuh. Ya, dia baru jadi nggak terbatasnya tanggal 2 Juli yang lalu. Ya, nah ini kelihatan di sini kalau teman-teman mau lihat ya. Nah, ini akselerasi performa ya. Jadi bisa diturunin target luas sampai 30%. Nah, kalau mau dicoba, ini toko yang tepat buat dicoba sih. Karena kamu budgetnya masih masih aman. Iya. Oh, belum ya. Karena untuk barangmu harusnya sih aman sih jadi auto sih. Lebih nyedot, tapi ya kalau saya sih kalau udah jalan gini pun mau dijadiin ROAS-nya eh, ini juga boleh. Tapi bebas ya. Ini balik lagi bebas ya. Apakah kamu sudah puas dengan omsetmu sekarang? Nggak puas? Ya turunin ROAS-nya gitu aja. Antara jadiin auto atau turunin ROAS. Kalau turunin ROAS lebih terukur daripada jadiin auto, ya kan? Tapi kalau dari Shopee bilang kalau mau agresif itu di 6,6. Ini kan artinya kan. Nah, kita lihat ya. Nah, gini nih. Ini yang menurut saya kelemahannya JMP Max kayak gini. Apalagi dia ROAS-nya 50 ya. Waktu double date tanggal 77, trafficmu itu nggak naik secara signifikan. Jadi iklanmu itu nggak bisa dibilang kurang maksimal. Harusnya double date kalau aja yang masuk ke toko itu 2 kali lipat aja. Omset pasti naik 2 kali kan. Nah, omset double date-mu pasti naik. Tapi sebenarnya bukan dari orang masukin keranjangnya pas hari itu. Nah, coba ketika double date, gimana caranya traffic dari iklan naik 2-3 kali lipat, harusnya omsetmu lebih gila lagi waktu double date. Ya, double date ya biasa aja, tanggal 25-nya juga biasa aja. Nah, ini pemanfaatan traffic dari iklan untuk tanggal kembar atau double date ini kurang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah ketika tanggal kembar, ROAS-nya diturunin. Karena lebih agresif kan. Ya, dan tadi kan modalnya udah nggak terbatas, jadi oke.
nggak apa-apa ya. Iya 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 iya. Iya. Tapi keren sih ya. Coba saya izin lihat ininya. Nih lihat nih. Ini ngeri banget nih. Ya. Ini ini bagus banget. Repeat ordermu tuh kuat sekali. Jadi kamu sebenarnya nggak nutup dari iklan juga nggak apa-apa. Karena repeat ordermu kuat. Jadi pembelimu loyal di sini dan itu yang akan membuat secara fundamental tuh orang udah beli, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ini yang membuat bisnisnya itu masih sangat sehat sih. Jadi secara fundamental ini bagus banget. Ya, hmm, oke sih. Affiliate juga ya besok lah ya affiliate ya. Produk live video. Oke sih. Ya, menurut saya ini kurang digas aja sih. Cuman kalau secara yang lain sih oke. Menurut saya gitu. Kamu turunin sesuai target yang masih masuk lah. Ya, bertahap aja kalau mau turun. Sebenarnya kalau Shopee bilang ya naik turunnya jangan terlalu ekstrim. Ini Shopee yang bilang ya. Jadi kayak 7 jadi 7,5 ke 8. Shopee sih minta gitu. Cuma dia dari 50 mau sampai kapan sampai ke 10 kan. Ya kan. Shopee ngomongnya turun bertahap ya. Kalau saya sih langsung set aja kita maunya segini. eh Mau gimana, cuma menurut saya kalau sekarang 50 ya kamu masih bisa naik kali dua tuh masih cepet banget harusnya. Menurut saya kalau mau lebih, kita kan udah belajar ya di roasnya dulu ya. Tapi kalau ada satu yang hero banget kamu percaya, kamu tes auto juga silakan. Cuma pasti nyedotnya cepet sih.